bersama saya Jaman di channel Jaman Tasik, dan di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi kepada Anda khususnya para KPM PKH yang mungkin Anda sampai saat ini belum mencairkan bantuan PK-nya, baik itu tahap 1 yang untuk alokasi Januari, Februari, Maret maupun untuk tahap 2 yaitu untuk April, Mei dan juga bulan Juni. Nah, ini terlebih untuk Anda para KPM PKH yang belum mencairkan bantuan tahap 1, saya sarankan untuk segera mencairkannya. Karena kenapa? Untuk aturan di tahun 2023 ketika bantuan PKH dalam waktu 6 bulan itu tidak dicairkan atau tidak diambil, maka berpotensi nanti saldo yang sudah masuk ke rekening Anda itu bisa diambil lagi oleh pemerintah dan dikembalikan ke kas negara. Nah, ini juga menjadi perhatian pemerintah. Kemarin kami sudah menerima surat edaran dari Kementerian Sosial khususnya untuk para KPM PKH yang belum mencairkan bantuannya baik tahap 1 maupun tahap 2 untuk segera dilakukan pencairan agar tadi si saldonya itu tidak diambil lagi oleh pemerintah dan dikembalikan kepada kas negara. Memang kalau saya lihat di lapangan ada beberapa kasus atau beberapa penyebab mengapa KPM ini dari tahap 1 khususnya belum mencairkan bantuan PKH-nya. Ada yang terkendala masalah data seperti KKKTP, kemudian ada juga yang terkendala dengan belum memiliki kartu KKS atau kartu ATM, termasuk juga dengan buku tabungannya, dan ada juga KPM yang meninggal dunia. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan informasi dan juga memberikan saran kepada Anda khususnya untuk para KPM yang tadi memiliki masalah terkait pencairan PKH, khususnya untuk yang tadi misalnya kalau Anda ini tidak bisa mencairkan PKH karena memang terkendala masalah administrasi data, saya sarankan agar Anda segera untuk membereskan atau menyelesaikan tadi permasalahan datanya. Misalnya kalau Anda mungkin tadi belum punya KKKTP mungkin karena hilang atau seperti apa, atau mungkin belum punya KKKTP sama sekali, saya sarankan untuk segera membuat KK atau KTP-nya ya, sehingga nanti ketika datanya sudah ada itu bisa bisa dipakai. Khususnya ini untuk Anda yang mungkin tadi untuk bantuan PK-nya itu cair di kantor pos, dan ini juga sebenarnya KKKTP bisa dipakai untuk di bank ya, ketika nanti kita mengambil kartu misalnya atau mengambil buku tabungan, tentu di sana harus ada bukti fotokopi KK beserta KTP-nya. Jadi saya sarankan sekali lagi untuk Anda yang mungkin bermasalah tadi masalah administrasi data, Anda harus segera menyelesaikan tadi masalah datanya, baik itu segera diadakan gitunya atau segera dibuat untuk KKKTP-nya, termasuk mungkin yang belum sinkron, belum online itu segera di-online-kan. Kemudian untuk yang keduanya, untuk Anda yang tadi belum memiliki kartu KKS atau belum menerima kartu KKS maupun buku tabungan dari Bank Himbara atau BSI, saya sarankan juga agar Anda segera berkomunikasi dengan pendampingnya ataupun dengan pihak bank agar nanti untuk bank sendiri nanti bisa membuatkan Anda KKS maupun untuk buku tabungannya, sehingga nanti untuk bantuan Anda yang tadi sudah masuk ke rekening Anda itu bisa segera dicairkan. Nah, untuk ketiga, untuk Anda yang mungkin tadi bermasalah dengan bahwa pengurusnya sudah meninggal, sebetulnya untuk pengurus yang meninggal ketika dia masih memiliki ahli waris yang sekaka, itu bisa diambil oleh ahli waris dengan menyertakan beberapa dokumen kelengkapan seperti tadi ada fotokopi KKKTP dari pengurus asal maupun dari ahli waris. Kemudian biasanya juga harus disertakan dengan bukti akta kematian dan juga surat keterangan ahli waris baik dari kecamatan maupun dari desa kelurahan masing-masing, sehingga nanti ketika misalnya berkas-berkas sudah ada, Anda sebagai ahli waris dari pengurus yang meninggal itu bisa mencairkan bantuan PKH-nya baik tahap 1 maupun tahap 2. Namun memang kadang berbeda kondisi ketika misalnya ketika misalnya tadi si pengurus intinya itu sudah meninggal dan kemudian tidak memiliki ahli waris. Memang di sana
kadang-kadang ada kendala ya, ada yang bisa diambil ada tidak. Namun untuk yang memiliki masalah seperti tadi, saya sarankan untuk informasi lengkapnya Anda lebih baik untuk berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing, ataupun nanti dengan pihak banknya atau pihak himbarannya nanti, agar permasalahan yang Anda hadapi itu bisa dicarikan solusinya, atau nanti ada kejelasan ini bantuan untuk yang meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris dalam satu kakak ini bisa diambil atau tidak. Nanti mungkin pihak bank yang akan lebih bisa menjelaskan terkait aturan tersebut. Nah, terkait tadi dari beberapa permasalahan Anda mungkin yang menyebabkan Anda sampai saat ini belum bisa mengambil atau mencairkan bantuan PKH-nya, saya ingatkan lagi bahwa semoga Anda bisa segera untuk mencari solusinya, karena tadi memang ini waktunya sudah cukup mepet. Kita sudah menginjak waktu ke bulan ke-6. Artinya tadi ini ketika misalnya permasalahan tadi tidak dicarikan solusinya atau tidak, bahkan PKH-nya tidak dicairkan, nanti takutnya untuk saldo yang sudah masuk ke rekening Anda itu bisa diambil lagi oleh pemerintah dan dikembalikan ke kas negara. Dan sebagai informasi tambahan juga untuk Anda yang mungkin tadi memiliki masalah terkait belum memiliki buku tabungan atau KKS, tadi silakan berkomunikasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing ataupun dengan pihak bank atau pihak himbara, karena dari pemerintah pusat sendiri sudah menginstruksikan kepada pihak bank himbara untuk segera menyalurkan atau memfasilitasi si KPM agar mendapatkan buku tabungan atau KKS-nya sampai nanti tanggal 23 Juni tahun 2023. Nanti ketika dari pihak bank sudah bisa memfasilitasi atau memberikan buku tabungan atau KKS kepada KPM, nanti diharapkan KPM di akhir bulan Juni ini untuk bantuan PKH-nya khusus untuk tahap 1 itu sudah bisa dicairkan, sehingga tidak terjadi pengembalian saldo atau tidak ada saldo atau bantuan yang harus diambil lagi oleh pemerintah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.